Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sering mendengar pesan bijaksana. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena kita bisa belajar banyak dari dan melalui sejarah itu. Di balik kata-kata Musa yang dikutip di dalam kitab Ulangan yang tadi kita dengarkan sebagai bacaan pertama, ada suatu sejarah panjang bagi satu bangsa. Bangsa itu adalah umat Allah Perjanjian Lama. Secara sederhana, sejarah itu bisa ringkas dan disederhanakan seperti ini. Kepada bangsa itu dianugerahkan 10 perintah Allah sebagai ketetapan dan peraturan yang mesti dijalankan agar mereka menjadi bangsa yang unggul. Saya kutip, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Kepada bangsa ini diberikan perintah, saya kutip, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa lain yang tidak mempunyai peraturan dan ketetapan seperti itu. Ketika bangsa ini melakukan peraturan dan ketetapan itu dengan setia, buahnya adalah menjadi bangsa yang damai dan sejahtera. Bangsa-bangsa lain yang melihat mutu kehidupan bangsa itu berkata begini, saya kutip lagi, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan yang sedemikian adil, seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Dan memang benar, bangsa yang dipimpin oleh Musa menuju kemerdekaan ini menjadi bangsa yang besar, karena bangsa ini mempunyai kebijaksanaan dan akal budi dalam arti yang seluas-luasnya, berbakti kepada Allah, dan atas dasar bakti itu membangun bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Namun, saudari-saudaraku yang terkasih, pada suatu titik ketika bangsa itu sudah mulai merasakan kesejahteraan, bangsa ini lupa akan sejarah mereka, akan asal-usul mereka. Mereka ingin menjadi seperti bangsa-bangsa lain yang tidak mempunyai ketetapan dan peraturan seperti yang mereka miliki, yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka melalui Musa. Singkat cerita, akibatnya bangsa ini hancur. Dalam sejarah, peristiwa itu terjadi pada tahun 587 sebelum Masehi. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada tanggal 17 Agustus yang lalu, kita merayakan hari ulang tahun ke-76 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kita dapat membaca sejarah bangsa kita dengan kacamata sejarah umat Allah Perjanjian Lama yang tadi saya coba ceritakan dan belajar daripadanya. Kita bersyukur karena seperti melalui Musa, Allah menganugerahkan ketetapan-ketetapannya melalui para pendiri bangsa kita. Tuhan telah menganugerahkan kepada bangsa kita ketetapan dan peraturan-peraturan itu, yaitu Pancasila. Dengan berpegang teguh pada Pancasila dan mengamalkannya, kita berharap, bahkan yakin,
bahwa bangsa kita dapat bertumbuh ke arah cita-cita kemerdekaan, yaitu menjadi bangsa yang semakin merdeka, semakin bersatu, semakin berdaulat, semakin adil dan makmur. Menjadi bangsa yang, tanda kutip, bijaksana dan berakal budi dalam arti yang seluas-luasnya. Saya menafsirkan keyakinan inilah yang diungkapkan di dalam semboyan syukur kemerdekaan ke-76 bangsa kita, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Salah satu indikator bahwa kita bertumbuh menjadi bangsa yang bijaksana dan berakal budi, dapat kita baca misalnya di dalam hasil penelitian-penelitian ini. Menurut penelitian suatu lembaga internasional pada tahun 2020 yang lalu, Indonesia menempati urutan pertama dari 146 negara dalam hal kerelaan berbagi. Penelitian lain dari lembaga yang lain menempatkan Indonesia pada nomor 6 di antara 167 negara dalam hal modal sosial. Masih banyak hal baik lain yang dapat diceritakan sepanjang perjalanan Indonesia selama 76 tahun ini. Ada satu hal yang sangat perlu kita perhatikan. Seperti halnya pada suatu titik dalam sejarah mereka, umat Allah Perjanjian Lama mau meninggalkan ketetapan-ketetapan yang membuat mereka hidup sebagai bangsa yang bijaksana dan berakal budi. Sejarah bangsa kita pun mengalami tantangan yang sama. Tetapi kita harus yakin bahwa hal seperti ini tidak akan pernah terjadi dengan bangsa kita. Para pendiri bangsa kita, para pahlawan bangsa kita telah meninggalkan bagi kita suatu warisan yang amat mulia, yaitu semangat cinta tanah air, semangat bela negara, semangat bela bangsa. Kita juga harus yakin bahwa para pemimpin bangsa kita bersama seluruh warga bangsa dengan berpegang pada warisan itu akan mampu mengatasi segala macam hal yang merintangi perjalanan bangsa kita menuju cita-cita kemerdekaan. Marilah kita mengambil tanggung jawab kita masing-masing, sekecil apapun, sebagai umat Katolik, warga bangsa, untuk ikut memastikan bahwa semboyan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, sungguh menjadi kenyataan yang terus berkembang. Semoga Tuhan memberkati niat-niat baik kita. Dengan harapan ini, marilah kita lanjutkan ibadah kita.